Ibu, ini ya, saya mau tanya sedikit ya. Agama apa, Bang? Saya kan agama? Dia Kristen tapi lucu. Dia Kristen tapi lucu, Bunda. Katolik ya? Saya agama Katolik. Ya, di atas itu ajaran Islam Kristen ya. Kenapa? Oke, sudah. Oke. Saya mau tanya, Ibu. Ya. Ibu dengar suara saya? Ah? Perkenalkan, Ibu dengar tidak suara saya? Ada, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Oh, begitu ya. Ya. Mungkin jaringan mungkin ya. Ya, silakan. Ini Ibu ya. Di atas tuh ajaran kasih Islam Kristen. Kalau ajaran Kristen itu kasih setahu itu perintah itu dari 10 perintah Allah itu yang pertama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu dan jiwa ragamu, dan kasihlah saudaramu manusia seperti dirimu sendiri ya. Itu ajaran Kristennya begitu. Ajaran Islam tentang kasih itu saya belum tahu kira-kira bagaimana. Lalu yang kedua, praktek ajaran kasih dalam Islam yang faktanya saya temukan, praktek ajaran kasih dalam Islam itu yang praktek saya temukan, kan kita lihat di TikTok ini kan rame dibicarakan di Afrika di Nigeria itu tentang pembantaian orang-orang Kristen ya dilakukan oleh saudara-saudara Muslim. Kok itu dibilang ajaran kasih begitu? Halo? Ya. Jadi ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Kalau ajaran kasih menurut Islam adalah begini begono, kenapa di Afrika di daerah Nigeria sana kan pembantaian besar-besar dari Muslim terhadap. Siapa yang bilang? Di TikTok, saya lihat di TikTok. Oh, di jadi TikTok. Guru kamu TikTok? Bukan, TikTok informasi bisa diterima kok. Kalau informasi TikTok itu kan tidak sembarangan juga. Oh, itu jadi kita informasi di TikTok kau terima? Saya percaya bahwa terjadi pembantaian oleh orang Muslim terhadap orang Kristen di sana. Informasi yang ada di TikTok 100% kau percaya? Kau percaya? Kamu percaya? Tidak mungkin hal-hal menyangkut pembantaian begitu dimuatkan dalam TikTok, kan tidak mungkin. Pasti itu kan ada. Jangankan pembantaian, pokoknya yang ada di dalam TikTok kamu percaya? Ya? Kamu percaya? Saya percaya. Oke, ini saya tunjukkan ya. Iya, sebentar. Ya, sebentar. Ini kamu percaya ya? Oke, kamu percaya ya? Akang, bisa nggak sih diapakannya nih? Sebentar ya. Oke. Kamu percaya informasi yang ada di TikTok ya? Bagaimanapun informasi itu, kamu percaya, betul ya? Iya, percaya. Oke. Ya. Kira-kira ini kamu percaya nggak kalau ini Tuhan kamu seperti ini? Percaya nggak? Ini di TikTok loh, saya buka TikTok ini. Jangan membandingkan itu, Ibu. Ibu mengalihkan hal itu ke orang lain. Ibu tidak bisa. Ibu tidak bisa. Orang tanya tentang pembantaian. Ini kamu percaya ajaran kasih kayak begini. Nih. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Itu video dibuat Ibu. Kamu percaya nggak? Ibu tolong. Saya bertanya, kamu percaya nggak? Ibu congor. Kamu membilangkan informasi apa saja yang ada di TikTok kamu percayai. Bagaimana? Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak kayak gini? Perempuan satu kan model begitu. Perempuan tuh. Kok perempuan bisa orang ajaran Islam tuh gimana perempuan? Kamu percaya nggak? Kalau ini adalah Tuhan kamu. Kasihan kau. Percaya nggak nih informasi yang ada di TikTok kamu percayai? Mungkin itu ini kamu percaya nggak? Nih. Tanya. Kamu percaya nggak? Perempuan. Jawab bisa pertanyaan perempuan. Ajaran kasih Islam itu bagaimana perempuan? Perempuan. Kau perempuan satu tuh model begitu. Kau. Kamu percaya nggak? Nih katanya ini perempuan. ini. Perempuan anti. Percaya nggak? Ajaran kasih
kasih Islam itu bagaimana? Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Nih, ajaran kasih Islam itu bagaimana? Oh, saya tanya, kamu percaya Orang tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Tak kau. Tidak bisa menjawab. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Yang saya tanya itu ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Dijelaskan dong. Itu yang aku maksudkan. Lu yang congor. Tertawa. Gigi seperti gigi iblis saja. Ajaran kasih Islam itu bagaimana, Bu? Dijelaskan. Jangan lu tertawa. Lu congor doang. Coba dijelaskan. Jadi gini ya. Dia udah menunjukkan ajaran Itu kasih video yang kau baru tampilkan. Saya butuh dari kalimat dari mulutmu. Saya butuh dari mulutmu itu menjawab semuanya pertanyaan. Ini ajaran kasih yang sudah dikeluarkannya. Itu perempuan congor. Kesian kau. Kesian kau. Melki. Orang tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Kau jawab penuh mulutmu. Bukan kau tunjuk dalam video. Saya yang jawab. Di dalam Injil dikatakan begini. Menurut Islam itu apa? Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Itu yang saya tanya, bukan kau congor dan kau punya gambar. Untuk apa kau tunjukkan gambar untuk saya? Ini ajaran kasih. Ini ajaran kasih. Ajaran kasih yang diterapkan oleh umat Kristen. Ini ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Kau menciptakan perdebatan. Ajaran kasih. Kau menciptakan perdebatan. Orang tanya kau punya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana? Orang tanya. Ajaran kasih. Ajaran kasih. Orang tanya ajaran kasih menurut Islam ajaran apa kasih, ya? Perempuan satu congor. Ajaran kasih Islam itu menurut kamu itu bagaimana? Tak kau. Model perempuan saya tertawa kau punya gigi yang. Tertawa kau. Kau tertawa. Kau tuh mati masuk neraka kau tuh. Mati masuk neraka. Botol. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Orang tanya ajaran kasih Islam kok jawabnya aneh-aneh. Kau. Dengar suara saya nggak? Dengar suara saya nggak, Nora? Dengar suara saya nggak? Ada. Pak Melki. Bun, turun dulu, Gimana dong? Jawab. Udah, ini agak lucu emang. Bentar, sebelum saya sholat. Ini agak lucu si Melki ini emang. Lucu dia Pak Arif. Pak Melki. Melki ini ya itu apa ya disebutnya ya, dua hakikat. Iya. Saya mau Pak Melki dengar suara saya nggak? Halo? Kang, suara saya bagus Kang? Bagus. Melkinya aja ini kayaknya Melkinya lagi. Enggak, saya yang jawab. Pak Melki, saya yang jawab. Yang pertama. Ajaran itu bagaimana menurut kamu itu? Saya jawab dengar ya. Itu. Roh Kudusmu di kemana? Jangan emosi dong. Tidak perlu, saya perlu tanya ajaran kasih Islam itu bagaimana? Orang tanya apa jawab B. Kau mengerti bahasa Indonesia? Saya jawab ya. Iya, jawab sama dengar. Oke. Yang pertama, kalau melawan emak-emak nggak bakal menang kamu karena ras terkuat di bumi itu. Ya, kau pikir saya mau kalah? Saya tidak akan kalah. Yang kedua, ini saya jawab nih. Orang tanya, ajaran kasih Islam itu apa? Kita perlu tahu, jangan hanya lu congor doang. Jangan nanya. Nggak usah Bang Zuma kemudian. Ini saya jawab ya. Tadi Bang Zuma sudah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu paripurna. Ini saya ngomongin ajaran kasih dalam Islam kan? Sabar, Ibu Meki. Yang pertama, Bang Zuma tadi sudah menjelaskan bahwa ajaran kasih di Islam itu paripurna. Kenapa? Yang pertama, hablum minallah, harus berbuat baik sama Allah. Kemudian hablum minannas, berbuat baik juga sesama manusia. Puas kau? Iya, bagaimana? Nah, kemudian yang kedua. Lalu terjadi apa di apa di Iya. Pembantian Seperti itu. Di Afrika itu kemana? Udah tenang Bu. Nora tenang, diam. Nanti kerasukan Roh Kudus nanti. Tenang.
Yang kedua, Saya tidak perlu kerasukan Roh Kudus. Jelas sampai tahu diterima atau tidak. Iya, yang tahu kedua. ajaran Islam itu jangan hanya Bunda orang perlu tahu. Bunda Meki, yang kedua, tenangkan rohnya. yang kedua, ini saya kasih tahu nih, Tertawa saja bisa tertawa. Kau mengolok saja bisa mengolok. Kau pikir saja kau yang bisa mengolok yang perempuan. Loh. Saya belum selesai. Kasihan. Kau itu kamu pikiran yang korup. Pikiran yang korup kau. Begini Saya Bunda, belum Bunda selesai. Melki sabar. Tadi kan Bunda bilang segala sesuatu yang ada di TikTok itu Kau bisa kasar sama orang-orang itu bisa kasar sama kau. Kau bisa orang tanya baik-baik ajaran kasih Islam itu bagaimana? Saya sudah jelaskan ajaran kasih berdasarkan sampaikan begini. Bukannya kau tunjukkan gambar. Saya tidak perlu kau tunjukkan gambar. Saya sudah Tidak jawab. ada guna kau tunjukkan gambar. Allah itu tidak perlu dibela. Iya, saya sudah jawab kan. Ajaran kasih dalam Islam itu berhubungan baik dengan Allah dan berhubungan baik dengan manusia. Cukup. Yang kedua, tadi Anda menyatakan bahwa ada pembantaian di Afrika. Itu orang Islam memang yang bantai, betul? Iya, itu kan terjadi seperti begitu. Oke, iya. Ini saya mau lanjutin. Sekarang yang menjajah Indonesia 350 tahun orang mana agamanya? Itu soal lain. Itu sudah terjadi. Makanya jangan Fakta yang soal lain. sekarang 2024. Jadi begini Bunda Melki, jadi begini. Tadi kan Anda mendengarkan informasi yang pembantaian itu dari TikTok. Nah, jadi apakah segala sesuatu yang ada di TikTok itu akurat, terpercaya 100% bagi Anda? Anda katakan iya. Nah, saya tunjukkan tadi, apakah betul itu tidak wajah bukan Tuhan karena Anda ketika lagi berjoget-joget? Lagu bahwa ini kau menunjukkan gambar di Afrika bahwa ini begini terjadi di sana seperti begini. Bukan kau menunjukkan gambar itu kecongo. Dasar kau perempuan tidak tahu malu kau. Mengatakan perempuan model apa seperti kau? Informasi yang dari perempuan itu sopan. Manusia Etika harus hidup. sopan kau tuh perempuan model apa? Dasar perempuan. Kau punya jilbab buka buang saja kau punya jilbab. Jilbab itu buka buang saja kau punya jilbab itu buka buang. Harusnya perempuan kayak begini lawannya itu siapa? Bunda atau Mas ini? Bunda atau Mas ini? dia Bunda aja kan mulutnya udah kayak gitu. Kau punya perlakuan awal itu. Bunda. Menunjukkan gambar-gambar terpanjang. Kan sama-sama. Saya sama-sama. Ini kelas kami loh. Sama-sama. Iya, kita sama-sama. Iya, betul. Kerudung adalah kerudung yang telanjang. Kerudungmu yang kau pakai saya sama kerudung yang telanjang. Yang mencerminkan dirimu. Kerudungmu yang kau pakai tidak mencerminkan dirimu. Kerudung yang kau pakai tidak mencerminkan dirimu. Kau tidak kau bukan Itu paku yang ada di kepalamu belum dicabut pakunya. Dirimu tuh jangan lo baik. Paku yang ada di kepalamu itu belum tercabut. Paku yang di kepalamu belum tercabut loh. Di bawahmu. Itu kan di celanamu cuma cabut kan? Ah, Bunda Melki. Sabar ya. Orang tanya baik-baik, kau punya kelakuan, kau itu tidak benar begini. Bukan kau tunjukkan gambar, itu kau etika yang tidak bagus, Ibu. Bukan, tadi kan Bunda yang ngomong. Sesuatu yang dari TikTok itu akurat, terpercaya, maka saya tunjukkan. Apakah tadi yang joget-joget itu wajah Tuhannya Bunda Melki? Kan dari TikTok itu. Atau kurang jelas? Harus menunjukkan ada di sana, menunjukkan apa di ke sana. Saudara Nora, jangan salah loh, saudari Nora. Teman saya ini bukan ibu loh. Dia bapak. Samanya seperti aku. Cuman baterainya lagi lobet. Tidak berguna. Ini bapak loh. Kamu tengok itu betisnya. Bulunya panjang loh, 10 cm. Bisa kamu tidak berani menunjukkan Muhammad tidak bukamu. Si Melki ini laki sama seperti aku.
Model unta kah, model Cuman sepatunya belum kecabut dari kepala. Bayang-bayang saja pikir. Bayang-bayang itu udah dilatih. Bayang-bayang. Bayang-bayang tidak pernah ada Muhammad itu. Bayang-bayang. Dia ini sebenarnya. Kerasukan setan. Nggak tahu, tadi dia bilang katanya kalau di Islam ajaran kasih, kenapa di Afrika itu Islam membantai? Muhammad punya muka di saya, kan kau sudah Oke. tunjuk gambarnya mau Ini ya, yang di Afrika ya, yang di Afrika. Muhammad, bayang-bayang. Oke, yang di Afrika ya. Seperti iblis. Oke, yang di Afrika ya. Ini kira-kira percaya nggak ini Tuhannya Anda? Percaya? Percaya? Itu gambar. Itu gambar. Gambar, tapi kan dari TikTok ini. Dari TikTok ini. Ini siapa? Kemana engkau mau bilang dulu sama ibu, bilang dulu saya terserah padamu. Bodo amat sih. Inilah resikonya kalau kebanyakan makan gondik. Gondik begini nih. Iya, makan gondik. Ajaran iblis itu bisa framing. Makanya jangan makan gondik. Dia adalah iblis. Gondik. Benar kalau kau salah Gondik. Iblis. Aku penasaran ini, kira-kira istrinya model macam mana nih ya? Kebanyakan makan gondik. Yang masak di rumahnya dia. Istrinya yang mencangkul. Muntahin semua tulang-tulangnya, muntahin semua. Keluarin semua yang Yang ke sawah istrinya, bapak ini yang di rumah masak. Aduh. Ini teman SD saya loh. Kami dulu sekelas. Iya. Udah berapa daster yang dia sobek? Nonton, ada yang mau makan. Cuman dia kalau pakai sepatu dia selalu yang kiri di kanan, yang kanan di kiri. Ada yang mau masak lontong. Terus kalau pakai celana panjang resletingnya itu taruhnya di belakang. Santap. Nah ini dia orangnya nih. Ini orangnya. Dibabat habis semua lontong-lontongnya, siput-siputnya dibabat habis biar happy-happy. Ahai. Kalau dia bilang ini. Kalian tertipu kan? Kalian pikir perempuan dia laki-laki loh. Silakan, mau babat kita sih. Silakan dong. Mau makan pisang, Ini mau makan bapaknya, siput, ini bapaknya si Kiamat. Pasti enak sih. Disiapkan siput untuk Memang suaranya kayak perempuan. datang embat. Tapi dia ini laki-laki loh. Diembat semuanya, diembat. Betisnya kayak betis kesebelasan. Berotot. Aku silakan keluar. Ya, mau kesalahan. Bunda Melki di sini aja. Ya, Bunda. Hubungan Dipanggil bunda kok Orang laki-laki tanya. dipanggil bunda. Ajaran kasih. Om. Ya, katanya Bunda tadi, Bang Zuma. Dia bilang, Bukan. Coba aja kasih anjing kalau tidak teriak. Pertama dia akan bilang begini, Tante Ancinta, jarak 10 meter kan, Tante Ancinta. Begitu anjingnya sudah semakin dekat 5 meter, Tante Ancinta. Begitu tinggal 2 meter teriak dia, Tante Ancinta, Tante. Anjing, weh Tante Ancinta, weh. Tadi masih jauh dia bilang, Tante Ancinta, Tante Ancinta, Tante Ngana punya anjing. Begitu dekat lagi, Tante Ancinta, Tante. Sudah dekat 3 meter dia meloncat. Anjing Tante, tolong kodong. Berjiblat tapi caranya menyedihkan sekali, saya baru dapat. apa sih? Buka jilbab itu dibuka aja dong. Kalau cara-cara itu dibuka aja jilbabmu itu dong. Udah layak seorang muslimah tuh seperti begitu sih. Nggak pantas. Malu deh aku. Kesian deh lu. Begitu sih padahalnya. Bunda. Oke, saya baik ya Bunda ya. Tadi kan dijelaskan sama Bang Zuma.
belum. Berbuat baik, berhubungan Orang baik. tanya ajaran kasih menurut Islam itu bagaimana dijelasin. Bukan ditunjukkan foto. Adakah saya tunjukkan foto untuk saya di sini? Adakah saya bisa kasar sama kamu? Kan tidak ada. Kalau aku kan tanya. Iya, Saya iya. ngomong Kan tadi ajaran bertanya kasih loh, itu Bunda. begini. Bunda, saya tadi Bertuang dalam bertanya. Injil. Ajaran kasih Islam itu bagaimana? Ini ditunjukkan foto-foto. Iya, ini mau dijelaskan. Begini, Bunda. Oke, Bunda. Oke. Sebentar, saya jelaskan ya. Berhubungan baik kepada Tuhan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika Tuhan menciptakan kita, diberikan nafas, kehidupan, rezeki, semua, ya kan? Kita tidak boleh mencambuk, meludahi, menampar, menombak Tuhan. Itu tidak boleh, itu tidak ada. Itu bukan ajaran kasih, Bunda Oke. Mel. Ya, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Coba dijelaskan lagi. Tuhan yang mana? Dulu, sekarang begini. Ya, Tuhan yang mana? Coba coba dulu. Saya sudah terima. Sebentar Oke, saya terima. Tuhan yang mana? Saya tanya lagi Tuhan yang mana? Oke, saya terima. dulu, ya Oke, sebentar. Sekarang kan jadi pertanyaan saya begini, ini kan berbuat baik kepada Tuhan. Nah, kalau di Ya, oke. ajaran Kristen berbuat baik kepada Tuhan itu seperti apa? Begini. Saya kan tanya kepada ibu dulu. Iya, saya udah jawab. Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana ibu Langit sembah? dan bumi yang tidak ditampar, yang tidak diludahin, yang tidak Apakah dicambuk. Tuhanmu pernah ada di dunia? Apakah Tuhanmu pernah ada di dunia? Jadi kalian langsung berbuat baik kepada Tuhanmu begitu? Berbuat baik Dan kepada apakah Tuhanmu yang mengatakan langsung? Iya, Saya tanya sebentar. dulu. Apabila berbuat baik kepada Tuhan, oke saya terima. Tapi Tuhan yang mana? Tuhanmu pernah ada di bumi kah? Dan Tuhan itu mengajarkan langsung Tuhan kepada itu kalian begitu? tidak perlu datang di bumi. Halo. Tidak perlu apa? Ya, karena begini, Bang Melki, salah satu contoh. Tidak perlu apa? Ya, sebentar dulu. Bunda Tadi Melki. Bunda, sekarang Bang gimana sih? Saya tadi salah sebut. Pak Oh, Kami. iya. Oke. Bunda Melki, kalau Tuhan kami balik lagi. datang ke bumi, itu nanti seperti ajaran kalian, menombak Tuhan, mencabut Yes. Tuhan, Saya meludahi, bisa memahami. menampar. Kalian itu termakan dengan kitab Barnabas. Kitab Barnabas itu kalian termakan. Kitabnya dianggap apa? Bidah. Kan di situ kan itu. Kalian tak percaya. Oke. Injil Sekarang pertanyaan Barnabas. saya begini. Kalian Ya, pertanyaan saya begini. Bagaimana Kristen berbuat baik kepada Tuhan? paham. Kalian kan mengikuti Injil Barnabas yang ditolak dalam pengkanonan itu. Tahu Saya tidak? bertanya loh, pertanyaan Injil saya, Barnabas kemana? Tuhannya Bang Melki itu bagaimana? Udah. Tidak bisa menjawab Tuhan sesungguh menurut kamu itu Tuhan yang bagaimana? Tidak bisa dijawab. Apakah Tuhan Tuhanmu yang dari tidak atas dan turun dalam ditampar. ajaran berbuat baik padamu? Itu kan, kalau begitu saya katakan ajaran fiktif. Saya juga sekarang bisa mengatakan sekarang. Bentar lagi kena sepertingan. Jangan marah-marah terus dong, santai. Kena setruk lo bentar lagi. Tadi kan Kalau saya sudah jawab. Belum begini. Berbuat baik kepada Tuhan. Saya setuju. Ibu saya kan bilang saya setuju dan Sekarang berbuat baik kepada 100%. Tuhan ya Bang Bunda Ibu punya Melki jawaban gimana? itu saya terima 100%. Ibu Nah. dengar dulu. Ibu punya jawaban itu saya terima 100%. Tapi sekarang saya balik bertanya, Tuhan yang Oh, mana? saya belum bertanya kok Tuhan kamu yang balik menyatakan bertanya. langsung. Iya kak Ibu. Saya belum bertanya, saya bertanya dulu lagi Tuhan itu dong. menunjukkan jati dirinya kepada Anda bahwa dia suruh kamu melakukan atau dia menyampaikan langsung. Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan itu Ibu sekarang bagaimana? saya itu bisa mengatakan bahwa Tuhan saya yang begini, dia mengajarkan kepada saya untuk bla 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 begini. Itu kan Iya, Tuhan mengajarkan kami untuk saling menyayangi sesama, mengasihi sesama makhluk. Nah, pertanyaan saya sekarang, Tuhannya Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhannya Bunda Melki itu gimana caranya? saya berbuat baik kepada Tuhanku karena ada Tuhan sendiri yang menyatakan kepada kami. Bahkan dia katakan berdoalah bagi musuhmu, kasihilah musuhmu dan berdoa lagi kepadanya. Bunda Melki berbuat baik kepada Tuhan Bunda Melki itu bagaimana caranya? Kasih sama saudara toh. Kepada Kasih Tuhan, sama manusia kepada toh. manusia. Itu kepada manusia. Tuhan yang Iya, Bunda kepada Melki manusia. manusia. Tuhan Tuhannya Bunda Melki kami manusia. mengajarkan
Tuhan kami kan firman yang menjelma menjadi manusia. Itu faktanya seperti begitu. Tuhan yang Bunda Tuhan yang mana? Ya. Iya. Menjelma menjadi manusia. Tuhan kamu yang mana? Oh, jadi Tuhan kamu yang mana? Tuhannya Bunda Melki manusia yang pernah Bukan Tuhan kamu pernah datang di dunia. Jadi kamu mengimani apa yang tidak kamu lihat? diludahin. Kami mengimani apa yang kami lihat. Tuhan Bunda Melki yang pernah ditampar Tuhan kamu ada di dunia. Tuhanmu adalah Tuhan angan-angan. Tuhan menurut otak pikiranmu sendiri. Tuhan angan-angan saja kamu punya. Nabi Musa juga angan-angan. Mana bukti wajahnya? Oh, saya mau tunjukkan wajahnya Tuhan yang bagaimana. Sebentar ya. Bentar. Mana wajah? Oke. Mana wajah? Mana suaranya? Silakan. Ya. Oke, ya. Tuhannya Bunda Nora, ya tidak ada wajahnya. Nah, jangankan Tuhan, nabinya Bunda Nora saja nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini Tuhannya Bunda Melki. Nih, ya. Ini Tuhannya. Itu bukan Tuhannya saya. Itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Kok kasih tunjuk sampai 1000 kali terus anggap itu gambar. Itu gambar. Itu gambar. Ini Tuhannya Bunda Melki. Bukan. Nih. Oh, ini Tuhannya. Itu gambar. Loh, Itu gambar. ini wajah Tuhan ada. Oke, saya tunjukkan yang ini ya. Oke. Sabar ya, bentar. Tidak Saya juga perlu pengen tahu. Tuhan. Oke. Nah, dia Makanya dulu. Kau datang, kau pergi ke dalam masjid itu kau menyembah siapa di dalam sana tuh? Hah? Nah, Hah? ini yang mana Tuhannya? Sabar. Nah, ini yang mana Tuhan Tuhannya? lagi. Yang mana Kau nih? pergi ke dalam masjid kau menyembah siapa di sana? Yang mana sama Tuhannya? saja. Tuhannya Bunda Melki yang mana? Yang ini? Kesian sekali. Ini, yang mana? Yang mana? Yang ini? Angan. Yang ini Tuhanmu Tuhannya. adalah angan-angan. Yang ini. Tuhanmu adalah angan-angan. Angan-angan Yang belaka. mana? Yang mana Tuhannya? Yang ini. Kau tidak bisa membuktikan. Nabimu yang pernah ada di dunia saja kau tidak bisa menunjukkan rupanya kepada saya sampai di hari ini. Teka-teki, barang fiktif yang kau sembah itu. Yang kau percaya ajaran itu adalah ajaran fiktif. Melki udah pernah ketemu Yesus belum? Melki, Sudah ketemu Di mana? di mana temunya? dalam penglihatan saya. Fiktif juga berarti. Dalam penglihatan saya. Dalam penglihatan pribadi saya. Wow. Kau mau coba? Ya, Sekarang kalau kau tidak percaya kita berangkat sumpah. Kau berani? berani. Berani. Kau berani Nur? Berani. Oke, sekarang taruhan nyawa. Kau mau? Mau? Nah, sekarang tahu ya. Kau mau angkat sumpah. Oke. Saya bersumpah kepada Yesus. Ya. Kau bersumpah. Saya pernah mendapat penglihatan. Iya. Oh my God. Kayak mana wajahnya? Menurut Sekarang kamu apa? kau bersumpah. Menurut Taruhan kamu apa? Taruhan nyawa. Sekarang kau mau apa? Tuhan Menurut lebih benar atau penglihatan. Tuhan saya lebih benar? Taruhan nyawa. Ya, silakan. Kalau kau berani, kau angkat sumpah di situ. Saya open kamera. Saya open kamera. Oke, open kamera. Oke. Open kamera. Besarkan dia host. Saya nggak bisa besarkan. Ya, Li. Kau jangan lari ya perempuan Saya tidak lari laki-laki. Jalan. Ustadz Arif noise. Jangan ya. Saya nggak bisa di sini memute, Akang. Walaupun moderator. Oke. Silakan open cam. Open cam. Oke. Oke, sabar. Saya cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan. Kenapa? Bau gondit kah? Saya cuci tangan dulu. Ya. Bang Zuma udah monitor, Bang. Ya, ini Pak David. Halo Pak David. Pak David ini apa ya? Kristen ya Pak David ya? Kristen ya. Debat Kristen. apa? Ya, ini sebentar. Pak Melki mau Jangan takut ya. menantang, mengangkat sumpah. Ya, silakan. Open cam. Iya, kau juga mengangkat sumpah. Bukan hanya saya saja perempuan. Iya, saya mengangkat Kau ingat? sumpah di sini. open cam kau, Melki.
Gitu, Bunda Melki gak usah pakai gitu. Dia mau pakai jilbab, Bu Nora, dia mau pakai jilbab ya. Gak usah pakai gitu. Saya tidak akan benar. Pak David, Allahmu yang benar atau Allahku yang benar? Allahku yang benar atau Allahmu yang benar? Oke, silakan. Buka. Oke. Allahmu yang benar atau Allahmu? Oke. Kalau kau berani, Allahmu yang benar atau Allahku yang benar? Ayo. Kan aku sudah bilang toh. Kamu tidak percaya sama aku toh. Tante. Muhammad yang benar kita. Muhammad yang benar kita. Sumpah kau berani. Ayo. Kau mau? Iya sudah beta bilang. Bau sapi atau bau apa? Bau sapi atau bau anjing? Bau babi? Ya, bau apa? Bau anjing. Sudah beta ngomong tadi toh. Dia mau mengangkat sumpah Bang Zuma. Nah, sebentar dulu. Dia tante cantik. Ini kalau tidak apa? Tante cantik. Ini tante cantik kali. Apa? Apa itu? Sudah. Mari sudah kau. Kalau kau berani, nyawa taruhan. Ya silakan ayo. Kebenaran ada dalam Muhammad atau kebenaran ada dalam nama Yesus? Kebenaran dalam Muhammad atau kebenaran dalam nama Yesus? Ya. Oke. Kau berani? Apa sumpah? Kita sumpah ya. Sudah rusak ini. Malah petaka akan terjadi kepada kita ya. Tante ini sudah rusak otaknya tante ini. Iya. Siap, izin Pak David. Mau angkat tema apa Pak David? Dibuka mute-nya Pak David. Diselesaikan dulu. Ini tante hargai dulu dong. Jangan Ini soal apa ini? Selesai. Debat soal apa ini? Bentar dulu ya Pak David ya. Bentar ya Pak David, nyimak dulu ya Pak David ya. Biar Baik. Pak Melki dulu ya. Ya. Nah, menyelesaikan sumpah. Bapak, Tante Melki, Tante buka dulu, Tante mute. Pak David noise. Tante buka dulu mute ya, itu Tante di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Dia nggak tahu kalau itu di mute. Ini soal apa ini? Debat soal apa ini? Sabar Bang David. Dia mau mau bersumpah. membuktikan bahwa ajaran kasih Islam dan Kristen pada Mute dulu, izin Pak David. Doubling kita, ya izin. Tante Melki, Tante diundang dulu Akang buka mute-nya. Dia nggak bisa buka mute itu, nggak tahu dia. Udah 5 kali saya undang Pak David, Pak Melki. Bunda Melki, dibuka dulu mute-nya Bunda. Kan dia asik ngojor kan? Bunda, dibuka dulu mute Bunda Melki. Di mute, itu mute. Buka mute-nya Bunda. Mute. Pak Melki di mute Tante. Aduh, Bunda ini gimana sih? Dengar kah? Bunda Beta sudah Melki. kata. Mute. Sudah bilang tadi toh. Tante. Tante. Ngana tidak percaya toh. Astaga, kenapa dia? Tante, buka dulu itu mute. Lupu mute. Di mute, dibuka dulu. Kasihan. Dia cari pintu, disuruh buka pintu katanya. Di mute itu Tante. Dibuka mute, buka mute dulu Akang. Udah Bunda, dari tadi udah diundang. Dia tak tahu ya. Diundang dari tadi. Mute dibuka, mute-nya dibuka. Tante, ternyata memang Tante yang goblok. Mardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang datang. Biar kita bisa bersumpah. Bunda Nora, ada salam dijawab dulu Bunda. Lihat. Yang di surga tuh, yang sudah berada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Assalamualaikum Bunda Nora. Ya Allah. Tadi udah ku jawab. Waalaikumsalam tadi ku jawab. Iya. Iya tidak usah lagi banyak sumpah aja. Jangan lagi banyak perkataan. Sumpah kebenaran ada. Yang ada di surga adalah Yesus. Selamat makan Bunda Nora. Selamat makan. Iya kita Dulu Pak David ini kerasukan Roh Kudus kayaknya Pak David ini. Udah aku bilang tadi.
di ya, surga. kita bersumpah. Oke, bagaimana? Saya berani ke penglihatan. Saya berani ke penglihatan. Masalah Muhammad atau Yesus? Yesus tinggal di surga. Kau katakan Endingnya nanti ini, ya Oke, kesimpulannya sumpah nanti sampai dia benar. bakal rumah. Dia aja nanti. Benar ada petaka Yesus. Malah petaka akan kejar kau sama hidupmu. Malah petaka akan kejar Cek darah dulu Pak, cek darah dulu Pak, berapa tensinya Pak? Pak, cek darah dulu tensi berapa? Tensi berapa Pak? Aman Nanti- tensinya, tensi darah aman. Bang Ardi, nanti kita minta pendapat Pak David tentang kelakuan polisi itu. Iya. Nah, oke. Sekarang Tante Melki kita bersumpah apa? Bersumpah yang ada di surga sekarang ini Muhammad atau Yesus? Saya katakan Yesus yang berada di surga. Kau katakan siapa? Oh, belum ada yang ada di surga. Mukanya galak tapi suaranya kayak perempuan. Tadi Bang Andi. Bang Handi kadang-kadang Keputusan memang sudah dia. diambil. Gabu sudah dilempar. Penglihatan apa? Keputusan harus Tante diambil. melihat apa? Tante bilang ada Keputusan harus penglihatan diambil. Yesus. Melihat apa Tante? Tidak perlu urusan pribadi saya dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kau campur aduk. Sekarang saya tanya, yang ada di surga Muhammad atau Yesus? Kau jangan bolak-balik lagi. Jangan kau bolak-balik. Ya enggak betul Ini dulu. pasti dulu. ini lah. pasti Pak David malu ini pasti malu Pak David. Pak David, tadi saya bilang sama Tante Melki. Yang ada di surga tuh Muhammad atau Yesus? Jawab dulu. Saya Yesus. Belum ada Siapa? yang di surga, Tante. Oh, sumpah. Kau belum ada, kau sumpah atas nama siapa? Sumpah atas nama Iblis, kau nama Muhammad, kau terserah kau. Saya sumpah dalam nama Yesus. Begitu aja, selesai. Buset dah. Nyawa taruhannya. Kalau kebenaran ada di tangan saya, oke. malah petaka akan mengajar kau selama hidupmu ada. Ya. Anak cucu suami Ya. akan Penglihatan apa? dihantau. Ya. Akan dihantau terus dari hidupmu. Sabar Tante. Nanti stroke, naik darah tinggi. Udah? Jangan lagi mutar-mutar, saya tidak mau lagi. Dia sendiri yang muter-muter dalam rumah loh. Dia keliling. Jangan. Jadi kira-kira Ini pasti- penglihatan apa yang Tante Iman lihat? perlu diuji. Iman itu perlu diuji. Ingat, iman itu perlu diuji. Ya. Iman itu perlu Kita uji iman. Oke, Jangan kita sama uji iman ya. saya dan kau. Ya, kita Iya. uji iman ya. Uji? Oke? Iya. Oke. Sebentar, Sekarang Bunda pertanyaan Nora. saya. Bunda Nora, bentar. Pak Melki, bentar. Saya cuma mau ngasih tahu. Enggak. Enggak. Saya cuma pengen ngasih tahu aja. Dia nggak bakal dengerin Bang Ardian. Nah, dia nggak bakal dengerin. Emosi sama Nggak bakal. Enggak, aku nggak ngasih tahu Pak Melki. Aku ngomong sama Bunda Nora. Sebentar dikasih kesempatan. Ngomong aja. Dinda Nora, Ya, Ngomong boleh aja. saya bicara? iya silakan. Tunjukkan, coba adik tunjukkan Musnad Ahmad nomor 22378. Tidak apa-apa. Saya pakai saya punya kekuatan ini, kekuatan doa dan saya Nggak punya percaya iman. Di situ Ini. Musnad Ahmad. ketika iya, Musnad Ahmad 22378. Ya. Nanti minta di mana buktinya Yesus di surga. Tidak ada itu Yesus di surga. Terserah kau. Tak ada dalilnya. Terserah kau. Itu cuma Kau terjemahan mengatakan di Yesus Indonesia Tuhan, saja. Tuhan, Original Tuhan. teksnya bukan di surga. Yesus ada di Yesusnya di langit. Yesus Nah, kita ada di surga. buktikan, kita buktikan. Terserah kau mau di langit atau di mana. Iya, urusannya surga kau. versi Indonesia, Sekarang tapi original teksnya Uranon. Uranos artinya di langit, Sumpah, malah bukan di petaka surga. akan mengajar kamu ya. Suami dan anak-anak dalam hidupmu, dikejar dalam hidupmu. Ustadz Ahmad Akan dikejar. nomor 22378. Batin lu akan terus. Batin lu akan terus. Berani tidak? Berani. Oke. Bacakan ya. Tante Melki. Tidak perlu Ya. dikatakan. Tante Melki, Perlihatkan, saya bacakan perlihatkan, ke Tante. perlihatkan. Tante, sabar kak dulu Tante. Telah menceritakan kepada kami, Raul telah menceritakan kepada kami Auf dari Asna binti Muawiyah dari Bani Suraim berkata, telah menceritakan kepada kami pamanku berkata, aku berkata wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah SAW bersabda, Nabi di surga, orang mati syahid di surga, bayi lelaki dan bayi perempuan di surga. Nah, berarti Nabi di surga. Nabi kami Nabi Muhammad.
Nah, Ya, sekarang tunjukkan di mana dia nabinya, Yesusnya di surga. Minta dalilnya, original teksnya tapi. Tanta, tunjukkan dulu di mana Yesus ada di sorga. Tanta, tunjukkan. Ya, Tanta jangan marah-marah saja ya. Tanta bisa marah-marah begitu, saya juga bisa marah-marah ya. Tanta ngomong apa dan Tanta dibuka mute-nya, dibuka mute. Enggak ada dalilnya Yesus di surga. Yesus itu di langit. Tante Melki. Tidak ada. Tidak ada dalilnya Yesus di surga, Tante. Iman perlu diuji, Kamu iman perlu ditipu sama diuji, iman perlu Bibelmu, terbukti dalam Tante. hidup. Dengan pengujian iman akan terbukti. Yesusmu itu nyangkut Dengan di pengujian iman akan terbukti langit. paham. Dengan pengujian iman akan terbukti paham. Tidak berani mau angkat. Mana dalilnya? Ini Kacau. Mana dalilnya? dalam Yesus. Ini Dalilnya mana? Yesus di surga. Ini. Dalilnya mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya Yesus di surga mana? Itu kayu itu, kayu itu. Ujinya. Jangan ke olok-olok. Iman takut. Balut listrik. Mana dalilnya? Ini imanmu tuh. Yesus katakan kalau siapa mempunyai iman. Balut listrik mana dalilnya? Yesus di surga itu dalilnya mana? Siapa memiliki iman seperti sesapi dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat. Surga mana dalilnya? Yesusnya berkata, siapa yang memiliki iman Apa ini? seperti sesapi dia dapat memindahkan gunung dari satu tempat ke tempat Diskusi, lain. Bang. Kau ingat ya? Sudah terbukti di Mesir. Gedein dia sambil gedein. Sudah terbukti di Mesir. Nggak bisa. Ya gedein Akang lagi sendiri dia besarin dia. Akang lagi keluar dulu, nggak bisa. Apain? Gunung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sudah terbukti di Mesir. Sekarang engkau lagi buktikan imanmu kepada Muhammad. Dia habis pindahin gunung. Ya udah pindahin. Ayo abang pindahin Dia gunung lagi Merapi haid deh ini. sekarang deh. Lagi haid dia. Pak David Abang sampai pindahin malu. gunung Merapi bisa nggak? Lagi haid dia. Pak Bisa David nggak? malu. Abang tidak iman nggak ke Yesus? Saya berani karena sudah terbukti. Iman kita sudah terbukti. Iya udah pindahin gunung Merapi sekarang, bisa nggak? Bisa nggak? Tidak perlu Abang pindahin. saya mengadil dia. Bukan saya yang gunung Merapi. Suruh minum baygon. Suruh minum baygon kalau imannya terbukti. Kamu mau dengan Noah. Dia telah menyiksa saya dalam gambar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa harus ke Nora? Kamu lesbi ya? Jangan gitu, banyak vulgar. Jangan-jangan kau lesbi. Kenapa kau suka sama Nora? Dengan gambar-gambar. Iya, Sekarang kenapa sama cuma menguji sama Nora aja? Karena sama menguji pada Sama kita imanmu. juga dong. Angkat sumpah. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Kau jangan sembarang-sembarang. Kenapa marah-marah? Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Kau berhadapan dengan orang lain, kau menang. Orang-orang tertentu jangan kau coba ya. Tidak semua Iya. orang itu sama. Sepesan kau Coba pindahin gunung. sama Coba kau, pindahin gunung. Tapi jujur saya, Pesan kau. Hati-hati. tapi saya jujur ya teman. Nih, apakah yang saya lihat ini laki-laki atau perempuan? Betul, saya masih ragu loh. Tidak berani. Coba dibesarin, Kang. Besarin dia sendiri. Terbukti. Gunung di Mesir terpindah. Sendiri karena beliau iman. sendiri. Terbukti. Gitu. Iya, terbukti. Ada neneknya. Ah. Kita satu minta aja. Saya tidak akan gentar. Dan kau punya iman itu saya tidak akan gentar. Habis Iya. dia pakai karung basah dia. Pakai karung basah. Ini baterainya kapan habis ini orang? Kita uji ya. Saya sumpah Kita demi uji Muhammad. keimanan ya. Saya sumpah Oke, demi oke, Yesus. oke. Biarkan dia sampai dia mendarat. Saya sumpah demi Yesus. Kau jangan Iya, coba iya. kau. Biarin aja. Biarin sampai meleduk-meleduk Ini, dia. Coba kau. suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Kedengeran Bang Zuma. Tapi dari tadi dia keliling rumahnya ya. Tetangganya bilang tadi subuh dia telan ini Saya tidak keluar. pembalut bekas. Daripada muka Jadinya saya gini disorot, katanya. Kita berdiri tempat agak gelap. Biar kau tahu. Oh iya iya. Ya ya. Biar kau Itu tahu. kenapa Saya tidak Pak keluar. Melki? Iya, habis
Pak Melki kenapa punya payudara itu Pak Melki? Kasih nih. Orang jangan ambil punya muka. Kau paham? Iya. Kau pikir Itu kenapa punya payudara, Pak? dengan kau. Pak Melki kenapa punya payudara itu, Pak? Kau terlalu lama. Kau terlalu lama. Oke, nggak jadi kita sumpah. Pak Melki Iya, masuk sumpah. rumah Pak. Yang Di luar berani dingin sumpah Pak. Muhammad katanya. Pak, masuk dalam rumah Pak. Nanti diseruduk babi. Babi nanti lewat. Masuk rumah lah. Kondit. Tidak berani. Oke, Pak Melki, kita Masuk rumah, Pak. keimanan boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Di dalam Markus, Ngapain di dalam, ya oke, di dalam Markus 16, Yesus mengatakan, ya, menerima Yesus sebagai juru selamat, memberinya dirinya dibaptis, dia akan diselamatkan. Tanda-tandanya salah satunya, kalau Pak Melki minum racun maut tidak akan celaka. Nah, Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh, Yohanes diturunkan dulu. Pak Melki coba minum racun maut, Pak Melki. Aduh. Pak Melki. Saya masih ada. Iya, tanda-tanda yang akan diselamatkan oleh Yesus ketika menerima Yesus sebagai juru selamat adalah minum Tidak racun usah maut. berpanjang kata lagi, Ibu. Pak Ibu Melki mau kan angkat uji sumpah di keimanan. sumpah. Ibu. Di surga. Nah, tunjukkan sekarang kalau Yesus ada di surga menurut original teksnya. Tidak perlu. Itu kau punya kalimat-kalimat dengan kau punya Quran. Saya tidak perlu. Saya butuh kau punya iman, taruhan iman. Sekarang saya bilang taruhan iman, bukan saya butuh kau punya ayat-ayat. Saya tidak pakai. Untuk saya pakai. Oh, tangannya begitu ya, tidak pakai. Itu Tante Melki itu pakai BH nomor berapa Tante? Ibu terlambat. Saya diminta mengantar orang ke rumah sakit, ada yang sakit keras. Ibu ingat ya? Ah ya. Terlambat ibu mengangkat sumpah. Nanti ibu bilang saya takut. Ini mari. Ada tamu minta saya tolong mengantar, ada keluarganya sakit di rumah sakit. Oh, dukun dia, dukun. Bukan berarti saya, ya? Ya, jangan bilang saya bilang Itu merah-merah. Yang perlu diantar ke rumah sakit itu Pak Melki. Pak Melki yang sakit. Dia bilang begini, saya bilang di surga tuh Yesus, dia punya di surga tuh Muhammad. Bohong. Apa Yesus? Saya bilang kita uji iman. Yesus tidak di surga. Kalau memang di surga adalah Yesus, dia malah petaka akan mengejar dia dan suami dan anak cucu sampai 7 turunan. Batinnya akan dibuat gelisah sepanjang hidupnya, sepanjang usianya. Demikian pun kalau kebenaran dia ada di dia, saya yang mengalami seperti begitu, terbalik dari saya. Begitu. Hanya ngomong-ngomong dari tadi tidak ada punya Yesus dan Yesus. Akhirnya masa dengan tamu. Tante, batinmu udah rusak, Tante. Ada orang kecelakaan lalu lintas, jadi ada dibawa ke rumah sakit, diminta saya tolong pergi melihat orang itu di rumah sakit. Mungkin saya bisa bantu juga dengan doa saya. Paham Ibu? Paham Ibu? Paham Ibu? Paham? Oh, Ibu tertawa. Doakan dirimu supaya enggak gila. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Tai kau. Angkat sumpah kau takut, tertawa kau jago. Apa? Tante Maria. Tante Maria. Ajaran kasih ya Bang Zuma. Ajaran kasih. Nabiku mati terhormat, Tuhanmu mati terkutuk. Itu aja kalah. Tante. Jangan lupa pakai softtext. Sebentar dulu Pak Yohanes, ini lagi kerasukan. Tuh, gara-gara dibawanya tadi tanda-tanda kayu itu. Kerasukan lah dia. Aduh, iman uji iman. Bunda Nora keluar aja dulu dari TikTok, naik lagi moderatornya aktif. Sudah terlepas dia.
Tante Melki, tadi udah Ubi bilang suami tante lagi di sawah. Ya, semua orang di TikTok ini berbeda. Setiap orang di TikTok ini berbeda. Jangan kamu salahkan saja ya. Hati-hati saya bilang. Tante Melki. Bahkan kau nanti tuh, kau belum tahu. Belum tahu apa? Tante Melki. Belum tahu imannya Tante orang Melki. kalau bekerja. Hati-hati ya. Tante, kapan rencana meninggal dunia? Tante Melki. Begitu sudah ya. Rencana mati dunia. Tidak alam. Diminta orang untuk mengunjungi orang yang baru habis kecelakaan lalu lintas di rumah sakit. Kalau ibu Tante Melki percaya, habis celaka. kalau ibu tidak percaya, semoga saya ada data dan saya biar sampai rumah sakit ibu melihat langsung ya. Ya. Ya udah, kalau itu jangan turun. Ya. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu, saya pakai wifi ibu. Ibu. Saya punya ini wifi ibu. Minta data sama Kalau apa Yesus. data ya. Kalau Sebelum turun, Saudara Melki sebelum turun saya mau tanya, saudara ini laki-laki atau perempuan? Saudara ini laki-laki atau perempuan? Itu bukan mulut orang beriman, bukan mulutnya seperti begitu. Saya serius bertanya, Anda perempuan atau laki-laki? Saya melakukan kejahatan apa sama kau sampai bertanya begitu? Masa bertanya begitu dibilang jahat? Saya cuma tanya, Bapak ini laki-laki atau perempuan? Lama-lama kamu satu dua tiga semua. 6 orang bisa angkat tugas, masa babat semua. Saya bertanya serius, Bapak ini perempuan atau laki-laki? Hei, saya robek mulut nanti nih. Robek juga mulut kau nanti. Saya laki-laki. Saya laki-laki kenapa? Oh, kirain perempuan tadi. Sorry. Bisa tidak saya robek mulutnya, Bang? Abang, bisa nggak mulut abang ku robek? Bisa? Robek kau punya mulut duluan. Soalnya mulut abang ini lebar. Takut kau. Isi dulu paketnya, Tante Melki. Isi dulu paketnya. Melki udah disunat belum Melki? Melki kamu udah disunat belum? Sumpah tadi aku pikir perempuan beneran serius. Sudah diangkat tertanya baru mau. Pikir tadi perempuan betulan. Ini kalau 2 saja orang di Islam kayak begini udah. Mampus udah gitu. Tanganin. Bang Andi, ajak Bang Zuma ke Taman Lawang, Bang Andi. Banyak di situ. Allah. Kacau. Pak Melki kenapa itu naik sapi, Pak? Kenapa naik sapi, Pak? Kamu bawa sapi. Tante udah isi Kenapa nggak naik motor? biar bisa di rumah sakit nanti open camp. Oh, Tante. Tadi ku pikir perempuan lo serius. Sama, Serius. karena suaranya berat itu kan. Sama ibu-ibu ini. Ternyata bapak-bapak. begitu buka mirip ikan pari, serius kaget aku, Mas. Ya Allah. Serius. Ikan pari, ekor ikan pari. Kupikir tadi ibu-ibu kan, ibu-ibu yang iklannya minyak kayu putih caplang, ada kan? Ingat gak itu? Kupikir tadi tampilannya kayak gitu. Begitu buka kok tampil ikan pari orang ini. Laki rupanya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Begitu maha kuasa Allah yang menciptakan manusia model-model, banyak model ya. Keren. Allah ini luar biasa memang. Tadi dia pertama baik Bang Zuma. Dia baik. Terus?
Dia bilang, ajaran kasih kami itu tidak seperti kalian. Kau tengok di Afrika sana, umat muslim membantai. Dari mana kau dapat kabar? Dari TikTok. Jadi berita di TikTok akurat, 100% benar. Saya tunjukkanlah video itu. Di situ dia mulai tantrum. Enggak, maksudnya kayak suara laki-laki, kayak suara ibu-ibu kan, tapi tampilan badannya, postur tubuhnya itu tidak gemulai gitu loh. Iya kan? Benar nggak? Dia kayak pemain taekwondo. Dia Katolik gitu, nampak ada rosarionya kan? Oh iya. Bawa air suci dia itu mungkin, mau diciprat-cipratnya kan? Nanti kita ruqyah dia, mudah-mudahan bisa sembuh. Tapi dia menghibur Bang Zuma, menghibur dia. Iya, Kan kita jadi kaget loh terhibur Bang di Arti. sini. Betul. Kaget, tiba-tiba memaki langsung. Tapi katanya info dari TikTok ini akurat. Apakah betul ini wajah Tuhanmu? Mengamuk langsung dia. Astagfirullahaladzim. Yosep. Aku giliran Tuhannya ndak akurat. Kan dari TikTok juga kan Bang? Ya Yosep, agama apa Dek? Iya. Agama Kristen sejati. Oke. Itu temanya, ajaran kasih Islam dan izin Melki saya turunin dulu ya, Melki ganti yang lain. Temanya itu. Jaringanku ndak bagus. Delay ya, Bang Zuma delay. Ya, Islam kasih atau Kristen yang kasih ya udah jelas. Agama yang mengasihi sesama adalah agama Kristen. Sedangkan Islam adalah agama yang sangat membenci dan ingin membunuh para Yahudi dan Nasrani. Agama yang sangat dengar enggak Kak? Agama Kristen adalah kasih, sedangkan agama Islam adalah agama yang ingin membunuh, memperangi Yahudi dan Nasrani. Oke? Dalilnya mana? Oke, Iya, banyak dalil yang jaringanku aku ada agak ini. Oke, bentar. Aku coba dulu, bukan open cam, bisa nggak coba? Biar aku tunjukin data. Nggak bisa. Pengikutmu Iya, aja silakan. baru. Pengikutmu aja baru Nah, aku 103, 102. Aku belum bisa buka kamera ternyata. Bahkan Bang kasih tahu. Kita pakai satu data ya. Saya membawa Al-Quranul Karim, surah Al-Ma'idah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dhalik katabna ala bani Israel annahu man katala nafsa bighairi nafsin aw fasad fil ardi maka annama qatalan nas jami'a wa man ahya maka annama ahya nas jami'a. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya barang siapa membunuh satu manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Lalu di dalam Al-Quranul Karim perintah kemudian bahwasanya kita tidak boleh membunuh, itu jelas. Ayat 33. Jadi di situ perintahnya jelas, jangan kamu membunuh. Nah, sehingga dalam kaidah Islam larangan membunuh itu adalah mutlak, absolut, sebagai kaidah dalam tuntunan pengajaran Islam. Wala taqatulun nafs allati harramallah illa bil haqq. Janganlah kau membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang pembunuhan adalah tindakan yang paling tersadis.
Kalau Kristen agama kasih, kenapa Kristen malah berdiri di atas pembunuhan Yesus? Jawab. Kenapa di Kristen malah akibat pembunuhan, maka Kristen bisa selamat. Tanpa pembunuhan, Kristen tidak selamat. Silakan. Baik. Ya, banyak tadi yang Abang Juma mengatakan bahwa ya Al-Quran itu menjelaskan bahwa mengasihi orang, tidak mau membunuh ya, tetapi Allah memerintahkan bahwa perangilah orang-orang ya, bunuhilah Yahudi dan Nasrani, perangilah mereka sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain saya dan saya berhak disembah, bunuhilah mereka ya. Terus Abang Juma mengatakan masalah Yesus ya, pada waktu itu adalah orang-orang yang dikatakan bukan orang Kristen ya, mereka tidak mengenal Yesus. Mana mungkin kau bilang bahwa orang-orang Kristen itu tidak mengasihi ya, orang yang berhak membunuh Yesus waktu itu, yang mengatur strategi untuk menangkap Yesus itulah bukan orang-orang Kristen. Kenapa kau kaitkan mereka dengan orang Kristen? Gimana kamu ini? Gak jelas juga jawab pertanyaanmu ya. Itu kan udah jelas ya. Udah, kamu jangan curhat. Ini kita diskusi. Oke, lanjut. Oke. Ya, jadi di dalam kitabmu itu diterangkan dengan sangat jelas. Di dalam kitabmu, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya Kristus menjadi Tuhan bagi Kristen. Saya ulang lagi dalil kitabmu itu. Roma 14:9, untuk itulah Yesus mati, dibunuh, agar dia menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi dalam agama Kristen itu berdiri di atas kesadisan, kejahatan. Kristen berdiri di atas kejahatan. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, Kristen itu tak ada. Pembunuhan terhadap Yesus, gak bisa. Dalilnya menguatkan itu Roma 14:9. Untuk itulah Kristus dibunuh, agar dia dihidupkan kembali, supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Jadi tujuan Yesus dibunuh untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Jadi Kristen ini adalah agama yang dihadiahkan, agama yang menerima hadiah, agama yang memiliki hadiah, agama yang diserahkan hadiah, pembunuhan yang dilakukan oleh rekayasa iblis untuk supaya mati di atas salib demi untuk orang-orang Kristen. Kau belajar lebih dalam lagi. Sedangkan di dalam Al-Quran yang kamu bawa, perintahnya kemudian membunuh itu tidak boleh. Tidak boleh kemudian orang-orang Islam itu membunuh. Dilarang keras. Dalilnya sudah saya bacakan kepadamu. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man kutila mazluma faqad ja'alna liwalihi sultana. Fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Itu dalil. Tidak boleh. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa dengan suatu alasan yang benar. Barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh aku telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Itu di Islam. Kaidahnya jelas, tak boleh membunuh. Kalau kamu tidak mau dibunuh, jangan kau membunuh, nggak boleh. Tapi kalau di kitabmu, Tuhan boleh dibunuh supaya dia menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Agama tersadis di atas muka bumi ini lahir dari pembunuhan. Itu agama lu. Catat itu baik-baik.
Tanpa pembunuhan sadis, Kristen tidak ada di atas muka bumi ini. Catat. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Dalilnya di mana? Roma 14 ayat 9. Saya hanya membuka cakrawala berpikirmu supaya bisa waras, jangan gila permanen. Silakan. Oke, baik Bang. Ya. Ini saya baca ya dalil di dalam Al-Quran Abang. Saya tidak menghujat apa yang ada di dalam kitab Abang ya. Cuma di sini saya baca apa yang ada ya. Di sini di dalam surat At-Taubah ya. Di dalam surat At-Taubah 124 ya. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini Allah ini adalah orang-orang yang paling kejam ya. Jujur saja teman-teman ya. Allah ini adalah sangat tegas ya, sangat benci kepada orang-orang kafir ya. Bayangkan dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas dari dirimu. Ketahuilah bahwa aku bersama kalian karena kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi dia ini adalah sangat kejam teman-teman ya. Ya teman-teman ya, kalian tahu sendiri bahwa Allah ini adalah paling kejam ya. Dia mengatakan bahwa perangilah orang-orang di sekitarmu. Ya, sangat kejam ya. Ini ya Tuhan Abang ini ya, sangat kejam ya. Ini nggak usah diulang-ulang, sekali aja cukup. Ngapain diulang-ulang lagi, Kucluk? Sekali aja kan kita udah denger. Dah lanjut, silakan Bang Zuma ditanggapi. Dah diem kau, silakan Bang Zuma. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai data Al-Quran, Anda harus tahu bahwa itu adalah masa perang. Dalam masa perang itu, ya, apalagi? Ya, yang namanya masa perang ya perang. Dan perintahnya di situ, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhirah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar kemudian pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ini dalam keadaan perang. Ini perang apa waktu itu ya? Perang Tabuk. Ini perang Tabuk. Konteksnya itu berkenaan dengan perang. Jadi bukan ada perintah perangilah orang-orang, tidak seperti di dalam kitab yang kau gunakan, yang dipraktikkan Belanda. Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Yang terdapat di situ, melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Itu kitab berbunyi dan itu dipraktekkan kemudian dalam agamamu. Sedangkan poin Indonesia sebelum merdeka, Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan, tidak ada penjajahan, tidak ada penekanan, tidak ada perampasan hak, tidak ada teror, tidak ada penjajahan, tidak ada kemudian kondisi mencekam, tidak membuat kemudian jutaan orang menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu Islam, damai. Tapi ketika agamamu yang masuk ke Nusantara, 350 tahun lamanya melakukan pembunuhan. Demi untuk apa? Untuk menegakkan agama aliteng. Kau terlalu jauh. Kau mengais-ngais ayat suci Al-Quran yang kau tidak tahu. Itu ayat perang. Dan kalau Anda membaca data-data dalam Bible, orang dalam keadaan tidak perang pun diperintahkan untuk bunuh. Contoh, Ulangan 13. Orang yang mengajak keluar murtad, itu harus dibunuh, wajib hukumnya. Jadi
Tapi jangan kau coba-coba membandingkan agamaku yang penuh kasih dengan agamamu yang penuh dengan kejahatan. Jangan. Kau tidak bisa membantah, bukan? Agamamu berdiri di atas pembunuhan terhadap Tuhanmu, kan? Roma 14 nomor 9, kau tidak berani menyentuhnya, kan? Karena untuk itulah Kristus mati agar dia menjadi Tuhan bagi Aliteng. Jadi supaya agama Kristen ini ada, harus ada pembunuhan dulu. Pembunuhannya tidak main-main. Yang dibunuh Tuhannya sendiri. Inilah agama yang aneh. Bibelmu yang mengatakan itu. Pembunuhan terjadi terhadap Yesus adalah landasan utama berdirinya agama Kristen. Tanpa pembunuhan terhadap Yesus, agama Kristen tak akan pernah nongol di atas muka bumi. Oleh karena pembunuhan tersadis yang pernah terjadi di Adam, maka lahirlah Kristen. Itulah pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Jadi agamamu itu agama sadis. Agama rasis. Agama yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena berdiri di atas pembunuhan. Bukan membunuh manusia. Bukan. Tapi Tuhannya yang dibunuh untuk supaya agama Kristen itu lahir. Kok bantah itu dalilnya? Kok bantah? Apakah kemudian Nabi Muhammad kemudian dibunuh untuk lahirnya Islam? Apakah Nabi Muhammad kemudian melakukan sesuatu tradisi pembunuhan, penyaliban terhadap Tuhannya kemudian lahir Islam? Tidak. Tapi agamamu sebelumnya tak ada. Tak ada agama kau itu. Yang ada hanya Yahudi Nasara. Kristen lahir muncul kemudian dengan adanya pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri. Kebantah itu dalil kitab untuk. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan kembali untuk menjadi Tuhan bagi Kristen pemakan babi. Dah, aku jawab. Oke, baik Bang Suma. Ya, saya pikir bahwa di dalam Alkitab kami, ya, banyak ayat. Terus kamu mengaitkan tentang kematian Yesus, ya. Di sini temanya itu adalah ajaran kasih, yaitu ajaran yang mana, ya. Kamu itu membawa-bawa Roma, ya. Itu adalah Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma, menekankan kepada mereka bahwa ingat, ya, bahwa ingat Tuhan telah mati dan bangkit, ya, untuk menjadi, ya, Yesus telah mati dan bangkit menjadi Tuhan. Itu adalah surat kepada jemaat di Roma. Itu adalah Paulus menekankan kepada jemaat di Roma, ya. Kemudian kamu mengatakan lahir aja, malaikat sudah mengatakan bahwa dia Tuhan, bukan menunggu matinya dulu, ya. Hari ini telah lahir bagimu, yaitu juru selamat Tuhan di kota Daud, ya. Jadi kita berbicara sesuatu itu harus kita tahu, ya. Kemudian kau berbicara tentang kasih di dalam ajaran saya, ya. Ajaran saya, kau dengar, ya, Matius 12, Yesus berkata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Yohanes 13 ayat 3-4, aku berkata kepadamu, perintah baru kepadamu, kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kamu tunjukkan di mana Yesus membawa pasukan, di mana Yesus mengajarkan kebencian, di mana Yesus mengatakan perangilah orang-orang sampai mengatakan orang itu bahwa hanyalah kepada saya mereka menyembah, ya. Jadi kalau kau membawa tema bahwa kasih itu Kristen atau Islam, salah, ya, karena semua orang udah tahu bahwa kasih itu hanya di dalam Kristen. Jelaskah Abang Suma apa yang saya jelaskan? Oke, kamu tangkapi di mana nabimu mengajarkan bahwa kasih itu adalah musuh. Kau tunjukkan. Oke, lanjut. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, perintah di dalam Al-Quran itu hablum minallah, hablum minan nas. Oke, hubungan berkasih sayang kepada seluruh manusia dan hubungan berkasih sayang kepada pencipta langit dan bumi. Itu dalil.
Nah, sedangkan kamu membawa mana tunjukkan perintah Yesus. Bukan Yesus, kalian ini bukan Yesus. Kita berbicara mengenai Kristen kan? Iya kan? Bukan berbicara mengenai perintah Yesus. Bukan. Tapi kita berbicara mengenai Kristen. Kristen, agama yang berdiri di atas pembunuhan Yesus. Kita tidak sedang berbicara mengenai perintah Yesus karena kalian bukan pengikut Yesus. Bukan berarti Yesus mengatakan bunuhlah lantas kalian menjadi agama sadis. Enggak. Yesus mengatakan kasihilah. Iya, itu perintah Yesus. Tapi kita tidak sedang berbicara tentang perintah Yesus. Kita sedang berbicara tentang Kristen. Kristen ini pemakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, Bani Israel. Di mana ketika tragedi terjadi di meja majikan, yaitu ada upaya pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Tragedi pembunuhan inilah yang melahirkan agama Kristen. Kamu jangan menyalahi makna. Jangan. Kenapa kemudian Kristen ini ketika dikatakan berdiri di atas pembunuhan tokoh yang ada di tengah-tengah Bani Israel? Karena ketika berdiri agama Kristen, cara menyebarkannya mengaplikasikan isi Bible dulu. Jadi Kristen berdiri bukan atas unsur Bible, tidak. Kristen itu agama yang berdiri independen. Tidak berdasar terhadap kalimat-kalimat langit. Dan bukan kalimat yang terlontar dari utusan yang datang dari langit. Kristen berdiri dari sebuah kejadian tragedi pembunuhan terhadap oknum yang bergelar Kristus. Lalu ketika berdiri agama tersebut menyebar dengan pola implementasi daripada isi Bible yang mereka ambil dari agama lain. Kamu kayaknya gak paham maksud saya. Islam berdiri di atas kasih sayang. Islam tadinya sebelum ada di tengah-tengah Arab. Arab itu bangsa jahiliyah. Perbudakan, persinahan, perampasan, perampokan, pembunuhan, penjudian dan seterusnya ada di sana. Begitu Islam datang menjadi damai sejahtera. Sedangkan ketika Kristen itu akan hadir diawali dengan pembantaian demi pembantaian. Pertama yang dibantai Yesus dulu. Setelah Yesus dibantai, murid-muridnya dibantai. Habis itu kemudian agamanya dalam otoriter, secara otoriter melalui gereja, instruksi gereja, penguasaan wilayah dengan instruksi gereja di mana-mana. Kau harus paham itu. Agamamu itu berdiri atas titah perintah yang berasal dari gereja. Dan gereja adalah pemegang kemudian pucuk pemimpin yang paling tertinggi dalam suatu wilayah kekristenan. Bukan presiden, tapi siapa yang memimpin gereja tertinggi itulah yang kemudian memiliki wewenang. Paham itu? Kerajaan Belanda masuk ke Indonesia melakukan penjajahan atas instruksi gereja. Jangan sok cantik kau, jangan sok paten. Setelah Indonesia ini merdeka, umat Islam penduduknya kamu tahu berapa jumlahnya? 80, 90-an tadinya. Ketika masuk orang-orang China, kemudian PKI berpindah ke Kristen, baru bertambah angka kalian itu. Tadinya hanya 3%. Awal-awal Indonesia merdeka itu kalian itu jumlahnya hampir 3%. Nanti setelah kejadian G30 SPKE, baru kemudian PK1 itu berpindah semua ke agamamu. Baru jumlahmu agak meningkat. Sekarang, kamu sok paten mengatakan ajaran kasih. Pret. Apa yang kasih dari Kristen itu? Mana tunjukkan ajaran kasihnya? Ada. Ketika penjajah masuk ke Indonesia, apa yang Kristen lakukan? Berdasarkan Bibelnya, kasihi musuh. Musuh itu adalah penjajah. Tapi bagi Kristen itu harus dikasihi. Apa yang terjadi ketika agamamu mengasihi penjajah? Kau membunuh dia? Kau menyerang mereka? Tidak. Yang kau lakukan adalah menerimanya, mencium tangannya, mencium kakinya, memeluk dia.
memberikan hartamu, memberikan istrimu, memberikan anak-anakmu. Karena kau mengasihi. Kalau Islam tidak. Islam mana ada mengasihi musuh. Yang namanya musuh itu Satan. Satan itu iblis. Ya musuh ya harus diberlakukan seperti musuh. Musuh kok dikasihi. Nah ini. Jadi jelas agama Kristen tak ada hubungannya dengan dalil-dalil firman Tuhan. Yang ada dari kitabnya agama Yahudi. Dan tidak ada hubungannya dengan sabda yang terlontar dari mulutnya Yesus. Kristen adalah komunitas sendiri yang berdiri di luar agama Yahudi, yang kemudian mengambil dan menjiplak terjemahan kitabnya agama Yahudi, lalu mereka mengkanonkan kitab-kitab yang sesuai dengan kehidupan kepercayaan orang-orang Roma Yunani, maka lahirlah kemudian agama Katolik. Kristen berdiri, Katolik berdiri bukan atas perintah Yesus. Katolik berdiri hanya mengambil tragedi pembunuhan terhadap Yesus untuk mengajarkan orang-orang bahwa dosamu yang mencuri, merampok, membunuh itu sudah ditebus loh. Dengan cara apa bang? Kau terima Kristus yang keluar dari kubur itu sebagai Tuhan muda, selesai. Paham kau? Jadi sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang berdiri di atas pembunuhan hanyalah agama Kristen. Silakan. Ya, oke, baik Bang Suma. Abang Suma mengatakan bahwa agama Kristen itu berdiri di atas kejahatan. Sejujurnya itu salah. Ya, kita kalau mengatakan sesuatu, kita harus tahu tentang isi daripada sesuatu yang kita katakan. Ya. Kamu mengatakan bahwa ajaran Kristen berdiri di atas kejahatan. Sedangkan ajaran Kristen ini disebar luaskan ke seluruh dunia itu oleh para murid-murid Yesus. Mereka tidak menyebarkan itu dengan kejahatan, ya. Sampai murid-muridnya Yesus bahkan Rasul Paulus juga dibunuh, ya, dianiaya para pengikut-pengikut murid-murid Yesus yang mereka rela menyebarkan ajaran Yesus itu. Tetapi mereka tidak mau membantah, mereka tidak mau ngelawan. Karena mereka itu menyebarkan agama Kristen ini dengan kasih, ya, bukan dengan pedang, ya. Kemudian kamu mengatakan Yesus mati, ya, itu, ya, bahwa karena kejahatan. Orang-orang yang membuat kejahatan untuk membunuh Yesus itu bukan orang-orang Kristen, ya, itu adalah orang-orang jahat, ya. Kamu mengatakan hal itu, saya udah bantah tadi, ya, bahwa Yesus itu sebelum dia mati dia sudah Tuhan. Dari lahir saja malaikat mengatakan bahwa dia Tuhan. Bukan dia harus mati dulu, dia harus bangkit dulu. Ya, kamu membawa penekanan Paulus tentang jemaat di Roma. Ya, Paulus menekankan kepada jemaat di Roma bahwa ingat bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan bagi kita. Itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Ya. Sebenarnya kita itu mengatakan hal itu, harus kita berpikir. Ajaran Yesus itu disebarkan atas kasih, ya. Makanya orang-orang yang menyebarkan ajaran Yesus pertama kali adalah murid-muridnya. Mereka rela mati. Mereka itu disalib, ya, dibulak-balik, ya, dipanggal kepala mereka. Karena mereka itu menyebarkan ajaran Kristen itu pertama dengan kasih. Itu yang harus kamu tahu. Yang seharusnya kamu itu pelajari bagaimana keyakinan kamu itu disebarkan dengan kekerasan. Ya jujur aja Abang Suma, ya. Harusnya kau itu mendalami kitabmu itu. Bagaimana keyakinanmu itu disebarkan, ya. Makanya sesuatu yang disebarkan dengan kejahatan, ya, tidak bisa kita menutupi, ya. Makanya saya bilang, ya, kau boleh bernarasi, tetapi tentang penyebaran agama Kristen itu pertama kali sampai didirikan pertama gereja pertama Rasul Petrus, ya, mereka itu menyebarkan Kristen itu dengan kasih. Intinya, ya, Bang Suma. Oke, saya tidak berlebar panjang. Kamu harus tahu bahwa yang disebarkan dengan kejahatan itu adalah keyakinanmu itu. Oke, Bang Juma, saya tidak panjang lebar karena percuma aja, ya. Baik, ya, karena tidak ada datamu. Memang. Jadi gini. Lagi-lagi kau melakukan penipuan di sini dengan membawa-bawa murid Yesus.
murid Yesus menerima pesan dari Yesus, jangan ke bangsa lain. Catat itu dulu. Pisahkan antara murid Yesus dengan murid Kristus. Murid Yesus hanya berkeliling di tanah Galilea untuk mengajarkan kemudian konsep kasih kepada Bani Israel. Apa konsep kasih itu? Mentaati segala perintah Tuhan dan mentaati segala perintah Yesus. Itu kasih bagi mereka. Sedangkan perintah Kristus itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Jadikan, itu perintah, penekanan. Kalau tidak kau jadikan, kau dihukum. Kamu harus belajar banyak. Di dalam keadaan yang ada tercermin dalam kitabmu. Pada masa itu, pendiri agamamu pun sudah dikatakan bahwa orang-orang Yahudi meneriakkan kemudian tentang pendiri agamamu ini. Bahwasanya dia itu adalah orang yang penyesat. Dikatakan kemudian orang-orang Yahudi pada zaman itu mengatakan bahwa Paulus ini adalah orang yang memiliki penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh dari sekte Kristen. Itu pendiri agama itu. Penyesat seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Itu dalil. Nah, sekarang kamu ingin mengatakan bahwasanya agama Kristen itu disebar dengan kasih. Hah? Disebar dengan kasih, maksud lo apa? Agamamu masuk ke Nusantara ini dengan kasih. Yang mendirikan gereja di Nusantara ini penjajah. Yang membuat lembaga Bible pertama kali di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan Tuhan bernama Yesus itu di Nusantara ini penjajah. Yang memperkenalkan kemudian gereja di Nusantara ini adalah penjajah. Yang mengajarkan Bible di Nusantara ini adalah penjajah. Yang memasukkan kemudian yang disebut senjata, bom, nuklir di Nusantara ini itu penjajah. Dan yang melakukan pembunuhan massal di Nusantara ini itu adalah penjajah yang notabene-nya beragama Kristen. Secara agama, tak ada kemudian Yesus mengajarkan kasih berlandaskan Kristen. Secara agama, Kristen mempraktikkan isi di dalam kitab terkait dengan penjajahan, perampasan hak, dan seterusnya. Dan secara biblika, di dalam kitabmu, ancaman pembunuhan-pembunuhan itu minimal saya kelompokkan menjadi 23 kelompok pembunuhan yang terjadi di dalamnya. Saya urai samamu pelan-pelan, nanti kau tinggal tanggapi. Di dalam Bibelmu sebagai pegangan hidupmu, di situ dicontohkan bagaimana Tuhan membunuh pengikut yang baik hanya karena teledor. Anda boleh lihat di dalam kitab saudara. Diceritakan bagaimana di dalamnya adanya pengajaran yang hanya oleh karena orang itu tidak kemudian melakukan sesuatu yang berkesuaian dengan perintah Tuhan, lantas dibunuh dengan sadis. Saya bacakan dalilnya samamu. Ketika mereka sampai ke tempat pengirim dak Naikon, maka Uzza mengulurkan tangannya kepada tabut Tuhan, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Uzza, lalu Tuhan membunuh dia. Di sana karena keteledorannya, ia mati dan di sana dekat tabut Tuhan itu. Karena teledor, dibunuh. Mati karena penasaran. Jadi karena penasaran, Tuhan ini penasaran, maka Tuhan melakukan pembunuhan. Dalam kitab Samuel, dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan yang suci ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita?
Jadi di situ dalilnya Tuhan melakukan pembunuhan hanya karena Tuhan penasaran. Lalu di dalam 2 Raja-Raja, Tuhan kemudian mengajarkan pembunuhan terhadap anak-anak kecil hanya gara-gara mengejek. Lalu kemudian di dalam Keluaran 31 nomor 14 dan seterusnya, perintah Tuhan membunuh orang-orang yang kemudian melanggar hari Sabat. Bilangan 1, perintah membunuh orang-orang yang memasuki ruangan suci tabernakel. Roma 1 nomor 27, perintah membunuh waria. Bunuhlah atau hajarlah, lenyapkanlah pemimpin dari agama lain. Ulangan 13 nomor 1 sampai nomor 5. Bunuhlah siapapun yang menghina nama Tuhan. Imamat 24 nomor 10 sampai nomor 16. Kemudian bunuhlah pengikut agama lain. Ulangan 13 nomor 6 sampai nomor 12. Kemudian bunuhlah istrimu di malam pengantin jika ia tidak perawan. Ulangan 22 nomor 20 sampai 21. Bunuhlah isi kota jika satu orang saja terdapat beragama lain. Ulangan 13 nomor 13 dan seterusnya. Perintah-perintah seperti ini saya kelompokkan ada 23 kelompok. Saya lanjutkan sedikit lagi. Bunuhlah manusia atau seorang anak jika mengaku sebagai seorang nabi. Zakaria 13 nomor 3. Bunuhlah orang yang tidak percaya kepada Tuhanmu. 2 Tawarik 15 nomor 12 sampai 13. Bunuhlah manusia yang beragama lain. Keluaran 22 nomor 20. Bakarlah anak gadis perempuan yang melakukan seks sebelum nikah. Imamat 21 nomor 9. Bunuhlah manusia yang main serong yang berzina. Imamat 20:10. Bunuhlah orang yang kemudian bersumpah atau menyumpahi orang tuanya. Imamat 20. Bunuhlah anak yang memukul orang tuanya. Keluaran 21. Bunuhlah kemudian dukun, paranormal, dan seterusnya. Imamat 20. Bunuhlah waria. Imamat 20 juga. Banyak dalil. Saya kelompokkan menjadi minimal 23 kelompok. Perintah membunuh dalam kitabmu. Dalam kitabmu tuh. Nah, Anda mengatakan Yesus itu Sang Firman, bukan? Dan Sang Firman itu adalah Yesus itu sendiri, bukan? Dan Tuhan yang adalah Sang Firman itu awalnya bersama-sama dengan Tuhan, bukan? Berarti Yesuslah yang memerintahkan bun-bun di dalam perjanjian lama yang ada di dalam kitabmu yang kau ambil dari terjemahan agama lain. Saya tahu kau kabur, kau pasti nggak tahan mendengarkan. Oke? Jadi jelas, sekali lagi saya katakan, semasa kami belajar, kami menemukan data ternyata untuk itulah Yesus mati agar Kristen bisa memenuhi keinginan untuk memiliki Tuhan bernama Kristus. Roma 14 nomor 9. Saya kira tema ini terlalu berat untuk saudara Kristen. Mending diganti aja. Siap, Bro, ganti pakai tema apa? Terserah aja, kasihan Kristen, nanti nggak ada yang mau nanya. Ya, ini terlalu Kristen Aceh ini. Terlalu kita bongkar isi dapurnya, nanti kan kasihan. Siap. Ya, Kristen Aceh dibuka mute-nya, Bro. Saya mau melihat siapa Tante Melki diskusi dengan Dinda Ardiansa. Naikkan aja lagi nanti. Ada itu Tante Melki. Halo. Ya, halo. Informasi terakhir, tadi temannya nelpon saya. Tadinya Pak Melki, Tante Melki ini mau nengok orang yang kecelakaan, ternyata endingnya dia yang dirawat. Gitu. Oh gitu. Iya.